من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Yang mulia, yang teristimewa, para alimil ulama, para kiai, para ustaz, lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, dan mohon maaf kalau ngomong kurang sopan. Yang sepuh duduk, yang kecil berdiri di depan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para ulama. Yang mui hormati Bapak Camat sebagai utusan dari Wali Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Yang mui hormati qari kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Al-Quran. Yang mui hormati sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah, ibu-ibu udah kandung hamil, dan tak lupa yang mui banggakan pengurus Masjid Al-Musawa beserta jajarannya. Mohon maaf, terkhusus para panitia penyelenggara. Mudah-mudahan perjuangan para panitia mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang muliakan, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Terkhusus yang mumui cintai, yang mumui banggakan, besti-besti mumui, teman-teman mumui itu yang sering main lato-lato. Karena pengalaman mumui pacaran, lagi duduk di pengajian ada anaknya PRT bawa lato-lato. Ajakin main lato-lato mumui. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak Allah jadikan di dalam sanubari hatinya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, anak-anak yang beribadah kepada Allah.
lebih-lebih anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah. Kalau Mui sudah tidak asing lagi Pak Camat, kalau mereka semangat gitu, karena Mui tahu di hati mereka ngomong teman saya lagi ceramah. Ya Allah. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu melalui lisan kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia dan limpahan nikmat-Nya lah, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah di dalam Masjid Al-Mustawa ini. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini dalam mengagungkan, memuliakan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah. Amin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sempurna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, lebih-lebih mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Halo bro, dengerinnya sambil duduk ya, jangan berdiri. Kasihan mama yang di belakang tak kelihatan. Bu, yang di belakang kelihatan nggak nungguinnya bu? Jangan salahin nungguin, salahin panitianya nggak bikin panggung buat nungguin. Tapi gak masalah, kan yakin orang sini ini orang-orang yang senang ngaji. Walaupun penceramahnya gak kelihatan, tujuannya kan ngaji, bukan melihat penceramahnya. Yang di belakang masih hidup. Ya Allah. Terlebih dahulu izin kepada para ulama, kepada para tokoh, minta doa berkah ilmunya. Mudah-mudahan yang Mui sampaikan nanti membawa hikmah manfaat baik pribadi Mui maupun untuk kita semuanya. Amin. Terusus permintaan maaf kepada para panitia kalau sudah Mui bikin panitia jedak-jeduk, bikin panitia panas dingin karena dikhawatirkan Mui gak datang atau telat datangnya, karena memang kondisi dan keadaan. Mui baru pulang tadi dari Lampung Tengah, maka baru nyampe langsung ke sini. Mohon maaf, makanya istri Mui juga gak Mui bawa karena buru-buru. Repot kalau nungguin perempuan make up itu bisa 3 jam. Ya. Kebetulan istri Mui memang lagi mau ikut gitu. Minta doanya supaya barokah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di Masjid Al-Mustawa. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membuahkan keberkahan. Pertanda, mudah-mudahan ini tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Kalau bukan takdir Allah, kita tidak tahu
Malam ini kita akan berkumpul. Panitia hanya punya rencana, panitia hanya punya persiapan dan rencana syariat ikhtiar saja. Pun mui sama, mui juga hanya punya ikhtiar syariat berangkat dari rumah. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan malam ini berkumpul. Walaupun jadwal mui ini padat, sebetulnya kemarin mui sudah ke bandara hari ini mau ke Jakarta, cuman balik lagi gak jadi. Kenapa? Karena gak ada yang undang. Ditakdirkannya harus ke sini. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj. Mungkin kalimat ini sering kita dengar, ayatnya juga sering kita dengar, bahkan sebagian kita hafal semua. Tetapi mudah-mudahan Umui akan menjelaskan Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat ini. Sebetulnya panjang lebar ini riwayat Isra Mi'raj. Kalau malam ini tidak selesai, dan ibu bapak, apalagi ini malam, Umi dapat pesan dari orang tua, anak kecil jangan tidur malam-malam. Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya berjalan di malam hari, secara umum bahasanya seperti itu. Berjalan di malam hari. Siapa yang diperjalankan di malam hari? Rasulullah. Isra itu secara bahasa berjalan di malam hari. Bapak-bapak, jam 10 malam perutnya lapar, keluar dari nasi goreng dari rumah keluar, berarti bapak-bapak sedang. Ibu-ibu malam-malam marah sama suaminya. Ya, ibu-ibu malam-malam cemberut sama suaminya. Masukin baju ke tas, keluar dari rumah malam-malam, namanya nikah. Itu Isra. Itu secara bahasa. Isra di sini perjalanan Nabi yang diperjalankan. Lihat kalimatnya. Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan berjalan sendirian. Dan ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan orang-orang yang mempertanyakan Isra itu tidak sesuai dengan akal. Ibu bapak, cuma nggak mau menjelaskan secara detail, tapi Umi di sini akan menjelaskan sebuah sejarah Isra Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha Rasulullah bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik satu kendaraan namanya Buraq atau yang disebut Barqun. Barqun itu artinya kilat. Maka pantaslah Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang saat ini letaknya berada di Palestina. Itu hanya sepertiga malam karena naik satu kendaraan namanya Buraq didampingi malaikat Jibril. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bertemu dengan ruh para malaikat, ruh ialah para nabi dan para rasul terdahulu. Itu Nabi Muhammad. Mungkin Ustaz Mui mengarang saja. Mohon maaf, ini bukan karangan dari Mui, tapi Mui ambil dari kajian kitab salah satu ulama yang terkenal, dan kitabnya pun termasuk bestseller terkenal. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Mubarak Al-Furi. Itu dalam kitabnya. Bukunya bestseller. Boleh dicek di Google, ada kitabnya.
itu nerangin sejarah Nabi Muhammad sampai meninggal dunia, termasuk Isra Mi'raj. Kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Al-Imam Syafi Al-Mubarak Furi namanya. Nabi Muhammad bertemu dengan ruh-ruh para nabi, bertemu dengan ruh-ruh para rasul. Setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengimami sholat berjamaah para nabi dan para rasul ruh-ruh itu. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Imamul Anbiya, imamnya para nabi dan rasul terdahulu. Bu, jelas apanya? Mama ini kalau diajakin ngaji terus, ibu-ibu nih kalau diajakin ngaji serius ngobrol, benar nggak? Insya Allah kalau di sini nggak ibu ya. Kalau bapak-bapak, ya kalau ngaji itu serius kelihatannya. Kepalanya nunduk, satu piring habis. Tapi mohon maaf, pengajian segini ramainya banyaknya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Panitia bikin acara, kalau ibu-ibu nggak datang nangis panitia. Karena yang ngeramein acara itu ibu Alhamdulillahirabbil. Walaupun kadang-kadang ibu-ibu kalau pengajian bawa tasnya gede-gede, iya, pulang pengajian isinya lemper, gue mulu. Ya Allah. Setelah Nabi Muhammad mengimami sholat berjamaah para nabi dan rasul, Nabi Muhammad naik ke langit pertama sampai langit ketujuh. Langit pertama Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Adam. Begitu ketemu Nabi Adam, Nabi Muhammad ucapin salam, Assalamualaikum ya abal bashar. Keselamatan atasmu wahai bapak manusia. Siapa bapak manusia? Nabi Adam. Lalu menjawab salam itu Nabi Adam. Tetapi ada yang mengejutkan pertemuan Nabi Adam, Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Apa yang mengejutkan itu? Nabi Muhammad melihat di sebelah kanan Nabi Adam itu ada ruh manusia, mulai dari Nabi Adam ila yaumil qiyamah pun sama di sebelah kiri. Penasaran Nabi Muhammad bertanya dengan Nabi Adam, wahai abal bashar, wahai bapaknya manusia, siapa roh yang di sebelah kanan, siapa roh yang di sebelah kiri ini? Dijawab oleh Nabi Adam, wahai Nabi Muhammad, ketahuilah roh manusia ini yang di sebelah kanan ini adalah golongan ahli surga. Mohon maaf, tapi yang di sebelah kanan Nabi Adam bukan sebelah kanan bumbu ya, atau sebelah kiri bumbu ya. Mohon maaf, ini sebelah kanan Adam. Itu Pak. Siapa yang di sebelah kiri ini? Ini golongan ahli neraka. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ini riwayatnya begitu di sana, ini bukan di sini. Takutnya nanti menunjuk ke sana ke sini jadi masalah lagi ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, kita ini tergolong yang di sebelah kanan. Walaupun duduknya di sebelah kiri kita ini sekarang. Masya Allah, ya Bu. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ada yang mengejutkan lagi. Apa yang mengejutkan? Nabi Adam ketemu Nabi Muhammad ngomongnya apa? Wahai Muhammad, aku mengakui engkau seorang nabi. Kenapa Nabi Adam ada pengakuan Nabi Muhammad ini nabi? Padahal tidak butuh pengakuan Nabi Adam, Nabi Muhammad, karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad.
mensupport, memberikan semangat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj mengalami dua faktor keadaan. Faktor pertama, Nabi sebelum Isra Mi'raj difitnah, dibully orang-orang kafir Quraisy, diadu domba, dihasut, dibenci Nabi Muhammad. Maka Nabi Isra Mi'rajkan. Faktor yang kedua, Nabi Isra dan Mi'rajkan karena Nabi sedang sedih. Nabi sedang merasakan kesedihan, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Ditinggal pula oleh istrinya Siti Khadijah al-Kubra. Tuh Bapak Ibu, ya makanya Nabi pada saat itu dalam keadaan kesedihan disebut Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi. Ditinggal pamannya, ditinggal oleh istrinya. Sedih Nabi Pak ditinggal oleh istrinya. Ada laki-laki yang sejati itu, laki-laki yang ketika istrinya meninggal dunia dia sedih. Ya Bu, laki-laki yang sejati itu ketika istrinya meninggal dunia, suaminya sedih Bu. Pertanyaan Mumoy, ini seandainya kalau ibu-ibu meninggal duluan, suami ibu-ibu sedih apa gembira? Sedih apa senang? Jangan ibu bukan provokator, cuma nanya doang. Pak, pertanyaanmu Pak, kalau istri Bapak meninggal dunia, ini kan kalau yang namanya mati pasti cuma nunggu giliran, bener nggak? Ini kan pertanyaannya kalau istri Bapak meninggal dunia, kira-kira sedih apa senang Pak? Sedih tapi sambil ketawa ini gimana? Konsepnya. Ya Allah. Maka di sisi lain Nabi Muhammad juga dihibur oleh Allah, diajakin jalan-jalan sama malaikat Jibril. Tuh di sisi lain selain Isra Mi'raj dibikin senang Nabi Muhammad sama Allah karena kekasih Allah. Apa salahnya Pak kalau kelihatan istri udah mulai cemberut terus, gelisah terus bawaannya? Apa salahnya Pak mau jalan-jalan? Ya, kalaupun nggak ke mall, mentok-mentok ke Indomaret lah. Bawa ke Indomaret, gerak-balik keluar lagi, jangan belanja. Ya Bu. Tapi perempuan juga, mohon maaf sedikit membahas perempuan. Karena kita gak bakal lahir kalau tidak ada rahim perempuan, betul? Kalau perempuannya hebat, insya Allah akan melahirkan orang-orang hebat, betul? Perempuan juga disebut makhluk yang manis, karena dilihat dari lemari kita ada 5. Yang nomor 4 ini ada yang namanya jari manis. Jari manis ini sering dipakai cincin emas. Maka Pak, kalau istri Bapak udah kelihatan sakit-sakitan terus, jangan buru-buru dibawa ke puskesmas, bawa ke toko emas. Setuju? Maunya begitu. Ya Allah. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ini salah satu nabi yang lahir tanpa ayah, dikandung di dalam rahim wanita mulia Siti Maryam namanya. Satu-satunya nabi yang lahir tanpa ayah atas mukjizat Allah, Nabi Isa. Cuman kadang-kadang orang Indonesia
ikuti gayanya Siti Maryam. Anaknya lahir tanpa ayah. Nauzubillahi min. Jagain anak perempuannya, jagain. Hati-hati. Zaman sudah maju, zaman sudah modern. Kalau nggak pandai-pandai jaga anak perempuan, Pak, fitnahnya besar, ujiannya besar. Mohon maaf. Insya Allah, ibu-ibu, wanita-wanita yang di sini, anak-anak perempuan kita yang ada di masjid ini dijaga oleh Allah. Amin. Sama Nabi Isa ketemu Nabi Muhammad, mengakui kenabian Nabi Muhammad. Naik lagi langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Idris. Sama Nabi Idris pun mengakui kenabian Nabi Muhammad. Naik lagi langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Yusuf. Oh, ketemu Nabi Yusuf. Ibu-ibu kenal dengan Nabi Yusuf? Kenal? Di mana kenalannya? Kenalin Mumuy dong. Itu mungkin Yusuf suaminya kali ya. Nabi Yusuf ini salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran nabi yang ganteng banget. Ya Bu, seandainya orang ganteng di dunia ini, sepertiga orang ganteng di dunia ini dikumpulin bergandengan dengan Nabi Yusuf, maka kegantengan yang ada di dunia ini kalah dengan gantengnya Nabi Yusuf. Keistimewaan Nabi Yusuf, saking gantengnya, orang jelek bergandengan dengan Nabi Yusuf jadi ganteng. Beda sama kita bergandengan dengan siapapun sama aja. Bergandengan dengan orang ganteng biasa, apalagi bergandengan dengan orang biasa kan lakuri. Ya, Nabi Yusuf nggak punya cahaya tersendiri. Tuh, sama Nabi Yusuf juga mengakui kenabian Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Sama mengakui kenabian Nabi Muhammad. Naik lagi langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada yang aneh. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ada yang aneh menurut dalam kitabnya. Anehnya apa? Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad nangis. Malaikat Jibril bingung. Wahai Nabi Musa, yang digelari Kalimullah, yang berbicara dengan Allah, kenapa engkau nangis ketemu Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Musa? Wahai malaikat Jibril, aku iri dengan Nabi Muhammad. Kenapa bisa iri? Nabi Muhammad itu nabi yang lahirnya terakhir, tapi umatnya banyak. Bahkan umatnya rata-rata masuk surga semua. Amin. Nabi Musa iri sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa lebih dulu lahirnya, Nabi Muhammad terakhir lahirnya, tapi umatnya banyak. Bahkan umat paling terbanyak masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Amin ya Rabbal. Ini Nabi Musa, sampai Nabi Musa mengucapkan, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Istimewa Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita istiqomah ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Istiqomah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, alhamdulillah. Salatullah, salamullah. Ustaz, itu salawatnya udah jadul, ganti dong yang keren yang baru. Oke,
sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu, saking pengen diakuin Nabi Musa di umat Nabi Muhammad, langsung ngomong sama Nabi Muhammad, kita ini tidak ketemu Nabi Muhammad, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan predikat umat Nabi Muhammad. Amin. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim itu terkenalnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Keturunan para nabi dari kalangan Bani Israel rata-rata itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Mulai dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus sampai ke bawah, termasuk cucunya Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad. Ketahuilah, pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu ada satu isyarat bahwa Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih dengan Nabi Ibrahim. Kenapa Ustaz Mui? Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih dengan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim pernah berdoa di kota Mekah saat merenovasi Ka'bah dengan Nabi Ismail. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ya Rabb, ya Allah, turunkan sosok seorang Rasul dari keturunanku yang lahir di kota Mekah. Itulah satu-satunya Nabi yang lahir di kota Mekah, cuma Nabi Muhammad. Karena doa Nabi Ibrahim. Pak, ini menandakan Pak, banyak-banyakin doa untuk keturunan kita. Ya. Makanya Mui pernah ditanya, Ustaz Mui, kok bisa jadi juara satu di Indonesia? Kok bisa pesantren? Kok bisa ngaji? Padahal fisiknya Ustaz Mui beda dengan yang lain. Mui jawab, ini semuanya adalah karunia dari Allah. Yang kedua, ini karena doanya orang tua Mui yang dulu pernah dipanjatkan diijabahnya kepada Mui. Mui yakin itu. Bukan karena Mui hebat, tapi ini ada doa orang tua Mui dulu yang pernah dipanjatkan. Karena orang tua Mui tahu, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Barang siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ijabah permintaan itu. Jangan pernah bosan doa sama Allah. Walaupun doa itu tidak hari ini diijabah oleh Allah, boleh jadi diijabah, dikaruniai, Allah kabulkan kepada anak-anak kita. Ya Pak. Kalau sholat jamaah Pak, nunggu sampai doa dulu Pak, lalu pulang. Kita kadang-kadang sholat berjamaah, imamnya baru salam ke kanan, kita udah pulang duluan. Ada itu. Zikir kadang-kadang udah gak sempat lagi, apalagi doa. Padahal keinginan kita banyak, doanya malas-malasan. Itu masalah. Yang banyakin doa. Jangan pernah putus asa dengan doa kita kepada Allah. Yakin Allah ijabah. Yang penting ya, yakin. Nih, makanya Nabi Ibrahim ada dalam terdaftar kalimat dalam salat. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tuh, enggak Nabi Adam yang masuk, enggak Nabi Musa yang masuk,
enggak Nabi Harun yang masuk dalam sholat kita, dalam sholawat kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, karena ada hubungan kuat Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Udah jam berapa nih ya? Ini lama-lama kaki Umi mulai gemeteran ini. Ikan sepat, ikan gabus, berenang di air tawar, lebih cepat lebih bagus, perut tidak lapar. Ya, mudah-mudahan ini riwayat selesai sampai subuh. Kuat belum sampai subuh? Kuat ya. Orang sini belum pernah melihat kayaknya. Menceramah mati lagi ceramah. Ceramah dari jam 9 sampai subuh. Kelihatan memang wajah-wajah orang senang pengajian itu wajahnya cerah-cerah kalau kena lampu. Bahkan terkenal, Umi dengar terkenal jamaah Masjid Al-Mustawa ini, tiap harinya penuh sampai keluar nggak masuk lagi. Insya Allah ya, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan rajin kita istiqomah sholat berjamaah, amin. Bapak Ibu, setelah itu Nabi Muhammad naik masuk ke satu alam namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu letaknya kalau dilihat dari garis di atas Ka'bah ke atas. Baitul Ma'mur itu tempat di mana alam 70.000 malaikat berkumpul sedang tawaf di atas Ka'bah. Mungkin yang sudah berangkat haji atau umroh tahu letak Ka'bah di mana. Ya, mudah-mudahan yang belum berangkat haji atau umroh cepat berangkat haji umroh. Bu, pengen berangkat haji, pengennya yang mahal apa yang gratis? Pengen berangkat haji gratis? Mungkin siap ngasih yang gratis brosurnya. Brosurnya gratis, Bu. Ya, yakinlah kalau udah punya niat berangkat haji umrah, insya Allah diberangkatin. Sebab Allah berangkatin hambanya haji umrah bukan karena banyak duitnya. Banyak kok orang miskin lebih duluan naik haji daripada orang kaya. Karena kemampuan di sini bahasanya bukan orang yang banyak duitnya doang, tapi orang yang diberikan keinginan kemampuan oleh Allah. Kenapa Mu'i berani mengatakan demikian? Karena Mu'i hadis bin nikmah. Dulu ibu bapak Mu'i keluar dari Indonesia itu dapat hadiah tiket umroh 2. Cuman yang berangkat orang tua Mu'i. Terus bapak bilang, kalau Mu'i kapan berangkat umrohnya? Nanti Pak kalau udah gede. Alhamdulillah yang udah umroh bapak sama emak. Mu'i cuma punya niat, ya Allah, mudah-mudahan kalau berangkatnya orang tua umroh, Mu'i bisa disuruh umroh. Setahun kemudian 2018 Mu'i ditelepon oleh juri aksi Indonesia, namanya Ustadz Subji Al-Buguri. Beliau termasuk guru Mu'i dan orang tua angkat Mu'i. Kalau ke Jakarta pasti mampir. Mu'i manggilnya Abi Subji. Kata beliau Usmu'i. Beliau manggil Mu'i Usmu'i, Ustadz Mu'i. Usmu'i manggilnya. Usmu'i, Abi punya hadiah. Apa itu Bi? Hadiahnya uang 27 juta. Buat apa Bi? Buat Mu'i. Kira-kira mau pakai apa ini uang? Terserah Abi. Ya udah, Abi beli tiket pesawat buat umroh ya. Bisa? Insya Allah Abi bisa. Alhamdulillah, Mu'i cuma modal niat doang. Ternyata kalau memang Allah mampu, Allah mau, berangkat
berangkat dulu 2018 harus pilihlah. Disitulah kamu yakin bahwasanya haji dan umroh itu bukan manusia, tapi manusia punya niat, Allah yang punya kemampuan. Tuh Bapak Ibu, ya Bu ya. Kalau memang pengen berangkat haji, niatin dari sekarang. Udah punya duit apa belum? Berangkat Bu. Ya, yang bismillahirrahmanirrahim Bu ya. Berangkat haji umroh, amin ya robbal. Ibu bapak, singkat cerita, sebetulnya masih panjang. Nabi ngeliat surga, Nabi ngeliat neraka. Tapi singkat cerita, Nabi Muhammad naik ke satu alam, bertemu dengan Allah. Tapi ini jangan dipertanyakan, gimana itu Ustaz Mumui alamnya, tidak dipertanyakan soal itu. Kondisi Allah itu tidak sama seperti makhluknya yang membutuhkan tempat. Maka kalau ingin tahu tentang Allah, pelajari dulu dari dasar tentang sifat wajib bagi Allah yang 20. Ada yang hafal apa enggak bro? Sifat wajib bagi Allah yang 20 hafal enggak bro? Yang syairnya begini, wujud kita Insya Allah kalau kita mau mempelajari sifat wajib bagi Allah yang 20, kita akan tahu kekuasaan Allah, maha besarnya Allah subhanahu. Sampai sini ini pembahasannya tentang akidah, tapi nggak mau bahas karena waktunya terlalu singkat. Ya, Nabi ketemu Allah yang datang secara langsung, nggak pakai mimpi. Bahkan menurut riwayat Nabi Allah masih pakai sandal. Nabi ketemu Allah masih pakai terompah. Makanya ada sebagian ulama yang menjelaskan Ka'bah dengan terompahnya Nabi Muhammad lebih mulia terompahnya Nabi Muhammad daripada Ka'bah. Ada sebagian ulama yang menjelaskan demikian. Kenapa? Karena terompahnya Nabi Muhammad menjadi saksi pertemuan dengan Allah. Lupa. Makanya ada peci yang di atasnya kayak gambar sendal, terompah. Itu maksudnya pengagungan. Bapak ya, paham Pak? Paham Pak? Bapak kalau beli peci, di atas pecinya ada gambar sendal. Ada nggak? Ada. Ini biasanya mama kayak pecinya kayak peci bapak begini. Biasanya atasnya ada gambar terompah, sendalnya Nabi. Itu bisa diambil dari riwayat ulama menjelaskan bahwasanya Ka'bah dengan terompahnya Nabi lebih mulia terompahnya Nabi. Ya, tapi itu ulama yang punya pendapat, bukan kita. Ya, semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu. Disitulah Nabi Muhammad ketemu sama Allah, bersimpuh di hadapan Allah, mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatun. Setelah itu Allah mengucapkan salam dengan Nabi Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalih. Serentak para malaikat yang mendengar menjawab, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah.
sholat hafal. Makanya Nabi menyebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Karena kata Nabi, umatku tidak akan bisa mi'raj seperti aku. Maka yang menjadikan umatku Isra Mi'raj kepada Allah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dengan sholat umat Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj kepada Allah. Nih, masih sanggup nggak nih? Masih sanggup nggak nih? Udah jam 10. Izin Pak Akhir Mas, kira-kira sampai jam berapa biasanya? Jam 12. Masya Allah. Kaki gue udah tetap. Dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Libur besok libur ya. Besok libur ya. Pantesan semangat. Ya. Kalau Umi belum libur, besok mau ke Menggala. Ya. Mudah-mudahan sedikit lagi Umi jelasin tentang sholat. Karena sholat ini mungkin sering disampaikan sama ulama. Cuma ini menjadi bahan evaluasi buat kita. Nabi ketemu sama Allah, dapat perintah pesan sholat 50 waktu. Nabi sebetulnya tahu sholat 50 waktu itu umatnya gak bakal sanggup. Gak bakal sanggup. Tapi Nabi gak mau banyak komen. Gak mau yang namanya woro-woro kepada Allah. Mau disensi sama Allah enggak? Karena Nabi Muhammad itu sadidul hayat, malu sama Allah. Turun Nabi Muhammad ke langit yang ke-6. Kenapa enggak ke langit yang ke-7? Karena Nabi Muhammad tahu Nabi Ibrahim itu Nabi yang adil, yang kalau dapat perintah Allah tidak ada kata tidak, pokoknya jalanin. Kenapa Nabi Muhammad turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa? Karena menurut riwayat Bapak Ibu, Nabi Musa itu Nabi yang akademis, cerdas, intelektual, pandangannya luas. Sampai-sampai gurunya sendiri saja dikritik. Siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Saat dalam surat Al-Kahfi dijelaskan, Nabi Khidir ini menjadi gurunya Nabi Musa. Saat perjalanan, Nabi Khidir ketemu anak kecil, dicekik kepalanya, diputar sampai meninggal dunia. Komen Nabi Ibrahim, kritis Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim komen dengan Nabi Khidir alaihissalam. Seketika tidak diterima menjadi muridnya karena Nabi Musa punya intelektual yang luar biasa. Makanya Nabi Muhammad tahu yang bisa diajaki dialog itu Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Rasulullah, dapat oleh-oleh apa? Dapat oleh-oleh apa dari Allah? Salat 50 waktu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Nabi Muhammad, umatmu itu gak bakal sanggup. Bapak Ibu, Nabi Musa ngecengin lidah. Tahu gak ngecengin? Asal ngecengin itu apa ya? Nabi Musa itu melemahkan kita, menyepelekan kita. Tapi di sisi lain Nabi Musa memberikan keuntungan buat kita. Bayangin kalau salat 50 waktu gak berubah. Kebayang kalau kita jadi pengantin baru Pak, repot kita, ya nggak? Repot. Nggak sempat masak kita mau kalau salat 50 waktu gak berubah. Akhirnya kata Nabi Musa, minta sama Allah, ya Nabi Muhammad, dikurangi jangan 50, dikurangi jadi 40, dikurangi jadi 30, dikurangi jadi 20, dikurangi jadi 10, dikurangi lagi jadi 5. Kata Nabi Musa, 5 juga masih kebanyakan, kita lagi dikurangin. Ternyata benar Nabi Musa
Jangankan 50, 40, 30, 20, 10, 5 saja. Aduh, 5 saja masih sering bolong-bolong kita Pak, bener nggak? Mentok-mentok sering telat, betul nggak? Karena sibuk dengan urusan dunia, betul? Ya Allah, Nabi Musa udah ngacak dari dulu, udah ngejes dari berapa ribu tahun yang lalu, karena tahu Nabi Musa umat Nabi Muhammad itu malas-malasan. Ya, cita-citanya banyak tapi kerjanya malas. Itu anaknya umat Nabi Muhammad yang ada keluh kesah terus, betul? Kita ibu bapak, yuk belajar sholat. Isra Mi'raj kita ini sholat Pak. Kenapa menolong belajar sholat? Sholat kita ini belum bisa sempurna seperti sholatnya Nabi Muhammad. Maka belajar sholat. Yang rajin sholat istiqomah mudah-mudahan. Yang belum rajin sholat mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Yang rajin sholat jangan sombong sama orang yang belum sholat. Betul? Apalagi yang belum mau sholat jangan sombong. Apa yang mau disombongin udah nggak sholat, sombong lagi. Betul? Nih, maka ayo ajakin anak juga kita sholat. Walaupun orang tua masih malas sama sholat, tetap kewajiban kita perintahin anaknya sholat. Kata Nabi, nuru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu untuk sholat. Usia 7 tahun sampai masuk usia balik. Usia 7 tahun tak mau sholat, biarin. Yang penting wajib kita nyuruh anak sholat, walaupun bapaknya tak mau sholat. Gak apa-apa, gak masalah. Ya Pak, orang tua itu paling keras kalau urusan pendidikan sholat. Karena umur ini dilebarin bantal kalau semuanya kesiangan. Bahkan ada bahasa seperti ini dari orang tua Umuy. Umuy, orang kalau ayah tidak sholat mungkin bisa dibikin opor, bisa dibikin masakan, bisa dibikin sate. Manusia nggak sholat, apa yang diambil manfaatnya? Itu orang tua Umuy ngomong begitu. Kan pedas sih, cuma itu pendidikan buat Umuy. Alhamdulillah, karena ini pertama Umuy ini dididik pertama adalah orang tua Umuy. Karena Nabi pernah menyampaikan pendidikan yang paling baik untuk anak-anak, utama seorang pendidik untuk anak adalah orang tuanya. Ayo, kalau orang tua sudah mendidik anak, persiapan untuk generasi penerus ini masjid. Ini masjid butuh generasi penerus. Mohon maaf Pak, kita nggak mungkin sehat terus. Ada waktunya kita sakit. Yuk anak muda dirangkul. Kalau memang dia keluar pesantren, suruh di depan nginamin. Gantian. Kita mungkin nggak umur terus. Ada saatnya kita diistirahatkan oleh Allah. Siapa penggantinya? Oh, calon-calonnya yang di belakang, yang akan menjadi generasi penerus masjid ini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka kesimpulannya dengan peringatan Isra Mi'raj ini, mari belajar ambil hikmah bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran proses yang begitu besar untuk umatnya supaya diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Kita tidak menikmati dan menjalani, cintai ibadah itu, dan ibadah penuh dengan cinta. Insya Allah tidak akan terasa capek kalau ibadah penuh dengan cinta. Kalau udah ngomongin cinta kan nggak ada batas dan waktu, betul? Begitu juga dengan ibadah. Kalau ibadah penuh dengan cinta, insya Allah walaupun ngantuk hilang ngantuknya, betul? Mudah-mudahan aku yakin masyarakat Masjid Al-Mustawa orang-orang yang cinta dengan ibadah dan ibadah penuh dengan cinta. Amin ya Rabbal. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf, mungkin terlalu panjang lebar, belum ada yang dipahami atau mungkin masih ada yang belum paham dari penyampaian ilmu. Tetapi mudah-mudahan ini menjadikan wasilah kita semuanya digugurkan dosa. Karena kata Nabi, duduk 1 jam di pengajian, gak mau pulpen, gak mau buku, cuma dengerin doang, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang bisa ngimbangin pahala sholat sunnah 1000 rakaat, datang ke pengajian, duduk dengerin ngaji. Insya Allah kita bisa ngimbangin pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma fikra bitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.